gua akan klarifikasi. Ini kan yang lo mau. Banyak banget. Mana lo warna biru doang, tapi biru-biru yang lain gak ada hadir di feed lo. Beda birunya lo lebih. Ya apapun light itulah. birunya. Mana lo katanya pro rakyat. Sektor UMKM ini masalah nih, darurat nih. Mana nih gak posting-posting nih. Yang pertama, jujur, gua gak akan malu bilang bahwa Coach kasih solusi. Coach Rene, Gue deg-degan. peringatan darurat. Gue deg-degan duduk di podcast rezim. Gue mau diadili ya pasti ya. Gini Coach. Enggak, gini. Jujur ya, yang pertama, ini gue open aja. Terserah lu mau bilang malu apa enggak. Yang pertama, ada alasan kenapa gue gak posting ini. Ini gue bongkar. Lah lo pasang sekarang. Ini kan bukan dari gue, dari akun dari lo. gue dari lo akun bahas lo. ya. Oke. Lo di sini mau bertanya. Jadi di opening gue di detik langsung 0 kering gue, nih, langsung kering. di detik 0 gue buka dengan gue akan klarifikasi. Ini kan yang lo mau. Gue tahu. DM banyak banget. Mana lo warna biru doang, tapi biru-biru yang lain gak ada hadir di feed lo. Beda birunya lo lebih. Ya apapun light itulah. birunya. Mana lo katanya pro rakyat. Sektor UMKM ini masalah nih, darurat nih. Diem. Mana nih gak posting-posting nih. Gak ada memihak lo sama rakyat. Diem. Dari tadi geter-geter tuh isinya begitu DM gue. Ya gue open aja. Ya itu Dipasang. resiko orang media. Makanya udah dibilang kan jangan distraksi men. Jangan dipasang noda geter dong. Nada garuk aja. Oke ya. Ini gue klarifikasi ini kalau lo mau. Yang pertama, jujur, gue gak akan malu bilang bahwa gue gak ngerti ini apa. Bahkan sampai detik ini sebelum podcast ini mulai, gue nanya, ini sebenarnya video ini yang dibuat oleh narasi Mbak Najwa Shihab, Mbak Nana, atau apa? Itu yang pertama. Dan mungkin gak kira-kira seseorang posting yang memang dia gak tahu. Memang gue gak tahu. Ternyata tadi di belakang layar coachernya bilang ini video pas Pak Harto apalah itulah. Presiden kita itu. Oke. Oh ya udah gue gak tahu. Mengambil desain itulah. Ya kan gue pikir kan birunya narasi sama apa segala macam kan mereka orang desain semua oldies banget bisa dibikin begini oke bisa jago ilmunya lah. Dan yang kedua adalah gue belum dapat sisi daruratnya gue pribadi sih sebenarnya. Daruratnya di mananya tuh ya, boleh dong lu jangan langsung nyerang gue nggak tahu daruratnya di mana karena menurut gue ya gue berjalan ya sama aja kayak kemarin. Betul, pasti akan reaktif bilang kayak lu enak, udah begini, lu enak, lu lihat dong rakyat yang begini, lu lihat. Betul, paham. Tapi gue nggak tahu darurat yang dimaksud ini adalah mungkin nggak berimpact ke gue kali misalnya. Karena dari kemarin gue berjalan ya jalan. Menurut gue lo open mind dengan mengatakan itu dan satu hal yang membuat gue nyaman untuk ada dikasih solusi. Walaupun yang dapat DM juga bukan cuman lo, gue juga dapat cuman dari kubu yang sebaliknya yang mempertanyakan ngapain gue ikut-ikutan. Bukannya lo dikasih solusi, mestinya kan lo sama rezim. Menarik ya? Oke. Ya, kan karena gue di sini. Ya, nanti yang ketiga, jawabannya setelah gue dengar penjelasan lo ya. Ada sebenarnya yang ketiga, teman-teman ada faktor kenapa gue nggak posting itu yang ketiga sebenarnya. Yang ketiga ini adalah gue tinggal nunggu dulu karena akan ada jawabannya ketika Coach Rene menjelaskan sesuatu. Biasanya nyambung nih. Jadi gue simpan yang ketiga tentang pemerintah dan penguasa. Nanti gue bahas. Tapi makanya poinnya kan gini, ruangan ini kan ber-AC ya. Gue sama lo punya sejarah yang nggak cuman baru kenal gitu. Yang membuat kita apapun opini dari Rene bisa hormati. Dan semoga apapun opini Rene, Derry juga bisa hormati. Tanpa harus, ini yang gue lihat ya, merendahkan. Dan merasa bahwa gue udah mengatakan ini, jadi ini yang terbenar. Bisa kita menggunakan berbagai macam dalil, tapi yang di seberang sana pun juga punya dalil gitu ya. Sama-sama gitu. Jadi nomor satu menurut gue untuk bisa melakukan percakapan yang civilized adalah menentukan dulu frame-nya. Frame-nya adalah kita di sini ini mau debat atau mau cari kesepahaman. Kan rumus anak komunikasi kan. Diskusi ini tentang apa sih gitu. Nah, kalau gue punya misi diskusi ini adalah mewajarkan perbedaan pendapat dan tidak harus kan kita masing-masing ngomongnya jadinya di ruang vakum, ngerti ya? Yang merasa yang mempersepsikan lo sebagai pembela rezim yang ada di kubu rezim, mereka menafikan, menghilangkan hal-hal baik yang udah lo lakukan selama ini. Betul ya? Sebaliknya, mereka yang melihat gue sebagai orang yang menyelisihi pemerintah, yang artinya darahnya halal. Kata siapa? Ada yang message juga gitu. Tapi poinnya adalah begini. Itu udah kejauhan. Karena poin di sini adalah kita lagi ngobrol enak supaya juga bisa menambah adem
Itu PR, itu yang dari niat gue ya. Mungkin kalau niat lo pengen dapat clarity boleh, tapi clarity ini lo akan dapatkan dari orang yang bukan pembelajar agama, yang punya banyak keterbatasan, walaupun gue juga melakukan riset gue. Sehingga dalam melakukan posting itu bukan didasari pada emosi sesaat doang, tapi ada pemikiran panjang, ada diskusi panjang dengan orang-orang yang gue tuakan juga. Ada Pak SS di situ, ada kawan-kawan lain lah ya, gitu. Pak Anies aja gue belum sempat ngobrol sih. Ya. Kenapa? Bukannya Anda dekat sekali dengan Pak Anies? Lagi sibuk, deket banget, lagi sibuk banget aja nih. Lagi sibuk meeting sama Bu Mega. Bisa aja, tapi kayaknya belum dapat sih. Boleh, tapi kembali ke laptop gitu. Kita bahas lagi. Ya. So itu sih. Jadi whatever question you may have, will be happy to answer. Okay. Gitu. Apa pertanyaan lo? Gini coach, menyikapi dalam hal ini kan rame ya. Kan berita gue bangun subuh juga ternyata lebih masif lagi beritanya. Levelnya naik. Kapan? Tadi subuh. Iya. Levelnya naik beritanya. Yang pertama kan masa sudah turun ke jalan. Ini malam sebelum gue bobok cantik nih, ya. Oke, jam-jam malam 9, 10 gitu. Gue sebelum gue taruh gadget lah. Masa sudah begini. Levelnya mulai naik lagi. Sebelum gue bobok tuh gue lihat lagi dengan kebanggaannya ada yang bilang pagar sudah rubuh. Dan seterusnya. Oke lah, ya udahlah, capek gue juga ngantuk. Besok gue syuting pagi nih sama Coach Rene. Udah, gue tinggalin tuh handphone, bangunlah alarm. Setelah itu pas gue cek, naik lagi levelnya. Gas air mata sudah diluncurkan. Banyak korban, berdarah-darah. Bunyi suara tembakan. Hancur lebur sana sini. Kantor-kantor dari pemerintah-pemerintah kita, maaf, dicoret gambar kelamin laki-laki. Dewan, P-nya diganti apa, R-nya rakyat. Lu deskriptif banget kan? Lah kan gue baca. Lah kan gue baca. Maksud gue itu kan sarana prasarana umum ya. Pasti kan ada dua nih faktornya. Yang pertama, lu kasih gambar-gambar kayak begitu merendahkan mungkin seseorang. Yang kedua kan akhirnya jadinya nggak baik. Jadi kemana-mana gitu. Terus hancur sana, hancur sini. Wah macem-macem lah. Gue bilang, lah kok jadi kayak begini? Maksud gue kayak inilah yang akhirnya muncul faktor yang ketiga yang sebenarnya nggak tahu lah lu butuh jawaban sekarang apa nanti. Apa tuh? Ada lagi nih. Gue melihat bahwa ternyata berangkatnya dari satu kekuatan yang dinamakan tidak ada kekuatan yang bisa mengalahkan kekuatan doa. Karena sholat itu sama dengan doa. Itu aja poinnya. Sholat ya doa. Komunikasi. Iya. Sholat itu apa, Der? Doa. Ya kan? Ditambah lagi adalah sebaik-baiknya manusia adalah diciptakan untuk beribadah kepadanya. Jalla wa'ala dan seterusnya. Nah artinya adalah daripada akhirnya banyak kerusuhan di mana-mana. Kenapa nggak doa aja? Kenapa nggak doa? Maksud gue kayak tanpa mengurangi rasa hormat adalah kayak maaf gitu ya, izin. Ini mungkin bukan buat lo, tapi intinya adalah kayak lah kan lu punya Allah ya. Sampai gue berasumsi, oh ya udah kita dilarang untuk suudzon tapi kita berpositif thinking. Berarti yang turun ke jalan, oh jangan-jangan mungkin non Muslim. Boleh dong. Non Muslim versi benerannya lo ya. Gue nggak mengkafirkan lo. Yang Islam memang Islam, tapi gue pikir karena kenapa? Oh jangan-jangan mungkin non Muslim kali ya. Berbaik sangka kan kita negara toleransi. Ya kan demokrasi toleransi. Berarti kan ada non Muslim juga. Tapi kita harus jaga lo, nggak boleh diapa-apain non Muslim. Ya dong. Nah gue pikir begitu. Oh atau apa lagi? Oh ya dia Muslim. Udah doa kali ya. Bener nggak gue positif thinkingnya? Udah doa kali ya baru turun ke jalan. Mungkin gue pikir begitu. Jadi banyak faktor. Tapi akhirnya ada muncul 3 pertanyaan nih coach. Yang pertama adalah kalau pemimpin kita, penguasa kita saat ini Pak Jokowi, kita doain, bisa berubah nggak kira-kira? Bisa. Nah, bisa. Yang kedua, kalau kita maki-maki, kita hina-hina, kita kata-katain, mungkin nggak berubah? Nggak tahu. Gue nggak tahu jawabannya. Oke. Tapi gue sekarang jawab ya. Kenapa akhirnya jadinya yang ilustrasi gue mungkin begini. Kalau lo tuh kan mensequenskan keadaan saat demo. Yang gue ingin sampaikan ke lo adalah rentetan yang mengarah ke situ. Kalau sampai kan misalnya begini, ada satu orang dikasih tahu baik-baik nggak bisa, kemudian dikasih tahu lebih keras dan akhirnya lebih keras, akhirnya ribut. Ya kalau bisa sih sampai sebelum ribut udah selesai. Tapi kita namanya juga manusia. Itu penjelasan pertama. Kalau udah begitu banyak orang berkumpul, apakah akan ada mudarat yang muncul? Definitely. Tapi yang harus ditanya, apa yang menyebabkan mereka ngumpul? Apakah memang semuanya itu sedemikian bodohnya
ya, mudah dikendalikan, dan cuman pengen makar, ya kan. Jadi cuman pengen hidup negara ini susah aja. Kenapa? Ya karena mereka nggak punya pekerjaan, pengangguran, jadi bikin ribut aja. Kok gue ngelihatnya kita nggak bisa melihat sequence itu berdiri sendiri. Ada rentetan peristiwa yang membuat orang akhirnya turun ke jalan. Apakah ada yang menunggangi? Bisa, ya kan? Apakah artinya lebih baik di rumah doa? Itu pilihan, silakan aja yang mau melakukan itu. Tapi bukankah kita menyepakati tahun 45 bahwa kita mendirikan sebuah negara yang namanya demokrasi, di mana di situ setiap orang punya kebebasan berpendapat. Dan apabila pendapat itu tidak didengar, maka akan ada eskalasi. Cara eskalasi adalah yang paling ultimate, sebagai rakyat turun ke jalan. Gue nggak menyepakati ini sebagai makar ya, walaupun beberapa orang melihat ini itu udah makar. Ya, kalau gue melihat begini, konsep taat kepada pemimpin betul, tapi pemimpin yang apa? Kalau pemimpin yang udah jelas-jelas tidak adil, yang jelas-jelas memanfaatkan instrumen yang dia miliki untuk mengedepankan dirinya dan keluarganya. Oh, gue punya pendapat dan gue berdiri di atas pendapat gue, itu nggak bisa gue diamkan. Doakan dulu nomor 1, tuliskan, ya kan. Tambah buruk. Dan bahkan yang paling buruk, kalau lo mau tahu, ya lihat aja channelnya Pak Awalil ya. Kalau mau lihat keadaan saat ini ya, bagaimana sekarang fokus dari belanja kita itu rata-rata orang Indonesia fokusnya kepada makanan, bro. Belanja lain, artinya gini, untuk pembelian gadget, pembelian yang lain, itu kita ada di bawah basis tahun 2010. Sebagai ekonom, gue boleh mengatakan data-data itu menunjukkan keadaan itu memburuk, tapi tidak ada perhatian yang jelas untuk itu. So, poin gue adalah sekarang begini, mendoakan boleh, dan terus harus kita doakan. Tapi gue juga merasa yang turun ke jalan itu bentuk kepedulian mereka yang mungkin berbeda dari orang yang memilih hanya berdoa saja karena tidak mau memunculkan kerusakan, gitu. So dialektika ini menurut gue penting untuk dipahami, bahwa yang memilih untuk ya udah doakan saja, nanti Allah akan gerakkan hatinya, ya. Tapi di sisi lain ada yang doakan dan kita berikhtiar. Salah satu ikhtiar adalah jalan ke sana. Dan kalaupun ada kerusakan yang muncul, jangan persamakan satu orang dengan semuanya dong. Ada satu orang yang merusak, kok jadi semua dianggap rusak? Gitu kan? Gini Coach. Salah satu yang kita runut ya. Ini kita sehat kok, kita santai aja gitu. Kita nggak ada berdebat, santai ngobrol. Mulai panas ya, tapi nggak apa-apa. Kayak gue minum. Gue ikutan. Iya. Makin panas. Iya, makin panas ya. Nggak. Di sini gue disclaimer-nya adalah gue menghindarkan. Ini tar dulu ya. Mungkin ini kalau kocernya kenceng, uratnya gue kenceng, ini nggak ada ujungnya. Iya, akhirnya mulai kejadian di sana. Betul. Tar dulu nih. Dan yang kedua adalah akhirnya gue overlap dari kapasitas dan komposisi gue. Mungkin adalah yang lebih pantas mungkin ulama, ustadz dan seterusnya. Makanya dari tadi gue coba neken aja mengenai gimana caranya jangan akhirnya jadi mengustad gitu ya. Jadi dikit-dikit dalil akhirnya jadi nggak seru lah. Kita ini hal-hal yang mubah lah yang kita bahas gitu ya. Duniawi lah ya. Makanya gue coba tone-nya kita atur dengan down aja, santai aja gitu. Nah gini, gue pernah ada kisah Coach. Gue gak mau nyebutin lah ini adegannya di tingkat yang mana, di guanya pribadi, di akademisi yang mana gitu ya. Mungkin SD, SMP, SMA, kuliah, karena takutnya obvious aja. Takutnya orang-orang kegambar aja gue di mana. Tapi sih harusnya teman-teman bisa ngebaca. Di sebuah satu kelas. Ini kisah nyata pada gue pribadi. Ini gue pribadi loh ya. Jadi ceritanya udah super valid gue ngalamin gitu ya. Di tahun itu, terus tiba-tiba ada pembentukan ketua kelas. Gue ngomongnya ketua kelas aja. Ketua kelas lah. Ya mau di kampus, mau dimanapun itu intinya ketua kelas. Terus tiba-tiba guru atau dosen atau apapun itu yang ngelit lah saat itu. Di hari kedua, hari ketiga lah kami belajar gitu. Baru penentukan di sini tuh harus ada ketua kelasnya. Oke. Terus tiba-tiba disuruh vote lah sama tuh si guru. Ya udah gini aja. Kita vote aja. Dia melemparlah ke anak-anak muridnya. Silakan kasih nama kertas, kita umumin di depan. Siapa yang lo pilih? Nah, sistemnya udah taruh tuh di kertas. Tulis aja, tulis. Biasanya kan anak muda kan dengan tulis-tulis kan ya udah mulai bercanda 1, 2, nambah jadi 5. Langsung ada yang bercanda, tunjuk-tunjukkan. Langsung ada yang seru-seruan bahwa kayak siapa ya gitu kan. Muncullah satu akan macam-macam. Ada yang ngecengin, ada yang bercanda, ada yang hahi. Akhirnya bermunculan lah itu satu icon yang memang menjadi
sapi ungu di antara sapi-sapi yang warnanya normal. Mencuat lah, cerot gitu. Terserah lah, mau dari si pelakunya, si calon ketua kelasnya, atau mungkin dari orang-orang yang nge-groomingnya, bercanda dan seterusnya. Pokoknya intinya adalah di situ suasananya guyon. Diumumin lah di depan. Terbanyak. Ya. Di situ sebutin ada Fulan, ini apa segala macamnya. Kayak di absen salah satu. Yang paling banyak tahu nggak siapa keluar namanya? Siapa? Deriansa. Lah, gue Deriansa. Wah, Deriansa. Gurunya juga ikutan bercanda. Ya udahlah nih kalau Deri semua. Siapa yang setuju kalau Deri jadi ketua kelasnya? Wah, tahu. Deri punya visi misi apa gitu. Terus gue bercanda. Saya akan sebut di sini ya. Oke, visi misinya adalah saya akan bawa kelas ini jadi lebih lawak. Wah, jadi lebih lucu, setuju. Wah, pokoknya kita bercanda-bercanda, kita nongkrong, minimalisir pelajaran, kita nongkrong di luar. Wah, oke, kepilih. Singkat cerita jalan lah tuh kelas. Alhamdulillah nggak nyampe berapa bulan, nggak nyampe berapa tahun, bubar. Karena ketua kelasnya nggak pernah masuk gara-gara ngeband di suatu band namanya Viera. Tadi dulu nih belum kelar nih. Apa kesimpulannya? Ternyata sebuah pemimpin yang jadi di sebuah organisasi atau mungkin sebuah komunitas itu cerminan dari rakyatnya. Betul. Kenapa? Akhirnya gue melabelkan diri gue sendiri. Kenapa gue bisa kepilih? Ya karena rakyatnya butuh guyon. Karena rakyatnya, ya begitu kondisinya. Ya. Karena rakyatnya begitu kondisinya. Ya jadi bukan visi misi, tapi kondisinya adalah siapa yang mau jadi. Terus gue di situ ya memang dari awal udah bangun personal brand misalnya, suka ngelawak, suka lucu, ceng-cengin orang apa segala macamnya. Kan gue mencuat ke permukaan. Jadi gimana? Setuju nggak? Setuju. Ya pasti suka lah, kita jadinya nongkrong. Jadi kira-kira nanti Pak Presiden, kira-kira nanti akan apa? Kita akan buat tongkrongan baru. Wah, gitu. Gue paham yang lo maksud kan, bahwa siapapun leader kita adalah cerminan rakyatnya. Yes. Sehingga kenapa lo komplain kalau presiden lo kayak gitu? Mesti lo benahi diri lo, betul kan? Benahi diri lah. Iya kan? Iya. Sepakat. Dan bagian dari membenahi diri itu, karena ini adalah sistem demokrasi, adalah menyuarakannya. Kalau saya nggak menyuarakan, artinya saya juga bersalah karena melihat sesuatu yang buruk dan saya tidak suarakan. Dan begitu banyak hal buruk yang menurut gue nggak tepat kalau gue rangkaikan di sini. Karena kan ini podcast rezim. Jadi maksud gue gini. Ini gue harus luruskan dulu mengenai podcast rezim nih. Makanya ini gue bangun. Ini gue abis ini gue lurusin ya. Ini gue tetap sayang. Persepsinya banyak banget soalnya nih. Maksudnya gue tetap sayang. Maksudnya begini. Kan kalau tadi kan ngobrol sama Renat, gue nggak ngeliat ada kedaruratan apa gitu ya. Mungkin dalam alam pikirnya Renat, yang Renat yakini tidak ada yang darurat karena masih bisa makan, masih aman, semua masih baik-baik aja, betul kan? Cuman ukuran itu kan berbeda pada tiap orang. Cuman satu hal yang pasti, kita punya rulings, aturan yang sudah disepakati bersama, dan aturan itulah yang kemudian menjadi kesepahaman kalau ada perbedaan. Nah, peraturan itu yang sekarang diubah. Jadi kalau peraturannya pun bisa diubah sesuai dengan suka-suka saya, ya. Jadi kalau gitu, menurut gue, usul gue, pilihan yang paling tepat jadi negara kerajaan aja, gitu kan? Kenapa? Karena artinya kalau di situ udah jelas rentetan kepemimpinan akan turun kepada anaknya, mau anak sulung, mau anak laki pertama, terserah. Tapi aturan itu jelas. Dan kita udah melihat kalau mau bicara sejarah, bahwa sistem kerajaan pun menawarkan hal yang kurang lebih buruk daripada demokrasi. Apa nih? Masih ingat monarki. Kan? Monarki. Makanya, buruknya di mana? Lo masih ingat kan kenapa kemudian Inggris sekarang akhirnya constitutional monarchy? Lo lihat juga dong bagaimana Perancis. Ya tentunya karena tidak ada. Ini nggak semua negara, coach. Monarkinya. Sekarang berarti Saudi aman, tentram, berjaya. Ya kita bisa berpendapat soal itu lah. Tapi poin gue begini, demokrasi itu, gue ngambil yang Kang Eep cerita karena gue nggak punya dalilnya. Tapi Kang Eep bilang demokrasi itu adalah mekanika yang bisa memberikan hasil terbaik, lebih baik dari monarki. Tapi bisa juga memberikan hasil yang lebih buruk. Baiknya kita undang dia. Ya. Kenapa? Kalau rakyatnya nggak terdidik. Kalau memang sengaja dibuat nggak terdidik atau sengaja nggak peduli, itu jadi orang nggak ada keterlibatan itu lagi.
Ya, so idealnya kalau kita mau menjadikan ini sebagai sebuah negara demokratis, iya percakapan seperti ini harus dilazimkan. Sesuatu yang menurut gue memang bangsa ini belum terbiasa, karena saya terbiasa mendengar suara saya terbiasa mendengar apa yang menurut saya benar, sehingga saya nggak mau mendengar yang lain. Nah itu udah mengurangi kualitas demokrasi, kualitas pemimpin yang dimunculkan. Dan kalau lo nanya ke gue dari kisah lo, menurut gue di satu sisi lo mungkin bisa melihat orang-orang yang milih gue karena itu, tapi gue ngeliatnya dari sudut pandang lain. Bukan cuman visi, tapi mereka punya kenyamanan dengan lo. Lo punya cara untuk membuat mereka nyaman, sehingga mereka memilih lo. Oke, nah tapi kan memang outputnya yang dilihat dari situnya adalah, nih cerita tadi ketika gue pemilihan kelas presiden di LSPR kesebut ya, udahlah anyway lah. Ya jadi tahun 2007 itu gitu ya. Jadi namanya kelas presiden. Jadi gue abis itu nyusun menteri-menterinya. Jadi gayanya tuh bukan ketua kelas tapi presiden kelas lah. Right. Sama student counselornya, Mr. Arno, lupa gue itu. Kayak gitu-gitu tuh. Nah artinya adalah kalau kita kembali ke obrolan kelas, berarti kan pemimpin itu adalah cerminan rakyat ya. Dan ternyata begitu diusut lebih dalam, itu memang udah yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW gitu. Terkait yang memang sabda beliau dan lain sebagainya, memang ya kalau pengen dapetin pemimpin yang baik ya gimana rakyatnya. Jadi benahinnya bukan dari atas tapi benahinnya dari bawah. Tar dulu, bentar, gantian. Nah, sehingga ketika memang dari rakyatnya sudah betul-betul kita sering berdoa, doain sama pemimpin. Jangan-jangan mungkin diisi sholat lu, di sujud lu, yang lu doain hanya cuma buat sebatas meskipun baik ya diri lu untuk uang dan uang saja. Coba gue tanya, izin teman-teman, pernah nggak doain Pak Jokowi? Pernah nggak doain Pak Kiai Ma'ruf Amin? Pernah nggak doain para menteri-menteri? Nah yang kayak begitu-begitu tuh, ini kita kelarin dulu ya. Sehingga kalau dari bawah tuh udah rapi, artinya bayangin ketika balik lagi ke kelas presiden di tahun 2007 di kelas 21A di Wisma Dharmala, London School, saat itu gue berkampus. Pemilihan terjadi adalah ketika begitu. Mungkin dia melihat orang-orang tertentu apa segala macamnya. Kenapa di gue? Karena dari awal mungkin gue udah caper-caper. Mungkin gue udah lawak-lawak dan seterusnya. Makanya akhirnya jadi bercanda. Nyaman. Oke. Nah, tapi kalau dibalik gimana misalnya? Tiba-tiba mungkin ada seseorang yang kondisi rakyatnya, murid-murid di kelas itu, saat itu mungkin kondisinya memang ya orang-orang yang pengennya kayak apaan sih lo? Kalau bahasa sekarang anak-anak kayak gengges deh lo. Kita pengennya begini, kita pengennya bebenah. Terus ada yang mencuat, pokoknya kita akan bikin tempat nongkrong jadi lebih banyak. Jangan kebanyakan kelas lah, apa sih? Apaan sih lo? Kan jadi gitu ya. Terus gue jadi minor kan di situ kan. Berarti mungkin ya kira-kira dosen gue saat itu menunjukkan itu kan bisa jadi tidak terjadi. Berbagai skenario tuh mungkin dari. Dan poin gue tuh begini, apakah demokrasi sempurna? Absolutely not. Bahkan Socrates sendiri benci banget sama yang namanya demokrasi. Loh, ditambah lagi demokrasi. Bagaimana orang yang mempunyai kadar keilmuan dalam dipersamakan dengan orang awam. Nah dan itu posisinya. Vote-nya satu-satu. Tapi kan maksud gue gini, ini yang sudah dipilih. Iya, memang kita udah bertakdir. Kalau lo nggak mau itu, ya lo meyakini aja sendiri bahwa kita bukan negara demokrasi. Tapi secara faktual, secara absolut kita adalah negara demokrasi dengan aturan main yang sudah tertera jelas. Dan setiap pelanggaran-pelanggaran itu, pelanggaran dari kesepakatan yang kita buat sendiri akan dilihat dan ditakar oleh orang lain. Dan kalau kita mengharapkan kemudian orang membiarkan saja hanya karena saya kebetulan pada posisi memimpin, ya menurut gue itu salah satu yang memperburuk kualitas demokrasi kita juga, memperburuk kualitas pemimpin kita juga. Karena ujungnya akhirnya saya bisa beli suara. Ya udah saya kasih uang aja, selesai kan? Saya kasih proyek aja. Nah, lagi-lagi gue tahu ini dialog yang akan kemana-mana. Tapi poinnya adalah begini. Yang gue ingin tarik dari sini adalah begini. Lo punya keyakinan bahwa tidak boleh turun ke jalan, nggak apa-apa. Tapi kita tidak dalam konteks merendahkan satu sama lain. Nah itu yang harus diluruskan. Yang penting. Ya, ini kita luruskan sebentar ya teman-teman ya. Dari mulai yang masalah podcast rezim tadi ya, nanti nyambung ke sini nih, masalah merendahkan apa segala macam. Ini memang menjadi stigma negatif yang menggulung, membola salju. Akhirnya lo banyak dapat komentar soal itu. Pasti, gitu kan. Jadi kemana-mana, bahkan lebay gitu. Sampai jenggot-jenggotnya pun dibahas. Makanya ini kita bahasnya luruskan dulu ya mengenai ini. Gue salah satu bahas. Memang
kental sekali dengan bercanda ini. Awalnya adalah abangku Panji Pragiwaksono terkait podcast rezim. Plus ada logo-logo yang di akhirnya menjadi guyonan bahwa ada logo kami berarti sama dengan Deddy Corbuzier. Panji apa? Gue nggak tahu. Gue nggak tahu. Pak Panji. Iya intinya kan kayak ngomong dong gini, lu harusnya belain dong. Ngomong ke lu? Iya kita di podcast. Di podcast ini, di podcast yang waktu kemarin tonton itu kan, ya kan tentang katanya ada ini 58%, 20-an sekian persen, apa segala macamnya kan, ternyata ada kecurangan apa segala macamnya, kita obrolkan lah di sini. Nah, habis itu tiba-tiba kayak, ya gue bilang ya sudahlah, udah kepilih, lo iya benar kata Panji, ya benar udah jadi ya bukan, jangan juga lu maki-maki Pak Prabowo, jangan juga lagi maki-maki Mas Gibran, bener kan? Itu sehat. Panji pun sangat kooperatif sekali obrolannya. Pak Gibran dong. Jangan Mas Gibran. Pak Gibran, betul. Ya oke. Nah, udah kan singkat cerita. Terus tiba-tiba gue bilang, lah makanya kan gue bilang, Tat, emang yang nyuruh nggak tahu siapa? Betul kan? Nah, gue cuma ngomong gitu. Yang nyuruh apa? Yang nyuruh nggak tahu siapa kata Panji. Ya memang kita udah tahu, udah kepilih kan. Singkat cerita, bla 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 bla. Terus tiba-tiba kan gue kan sangat defensif sekali membela presiden terpilih. Karena memang udah kepilih, coach. Mau ngapain dianulir? Sepakat. Ya kan? Nah. Terus gue bilang, ayo dong Der, bela lagi dong, buruan, ayo, hati-hati, ada logo yang lo pegang, logo, ayo. Bilang, dari situ. Iya, gue bilang, nggak ada hubungannya logo sama ideologi gue gitu loh. Satu hal yang gue ini buat teman-teman yang nonton Kasih Solusi, one part yang bikin gue jatuh cinta sama Derry dan Kasih Solusi adalah satu, lo tuh nggak pernah takut konfrontatif, ya, dan dengan niat yang baik menurut gue. Gue nggak melihat Kasih Solusi itu punya malice gitu. Tahu malice ya? Niatan jahat. Gue nggak ngelihat itu ada di lo. Makanya gue selalu nyaman untuk datang ke sini dan ngobrol sama lo. Sama coach, thank you. Di sisi lain menurut gue tidak ada yang salah sebutan podcast rezim atau apapun yang rezim. Iya. Apalagi kalau yang disuarakan adalah yang benar tentang rezim itu. Maksudnya gini, kan baik dan benar itu kan dua hal yang berbeda ya. Benar nggak? Iya. Kan ada baik buruk, ada benar salah. Kalau benar salah harus ada dalilnya, harus ada basisnya. Betul nggak? Tapi kalau baik buruk kan kerap kali baik buat gue. Iya kan? So menurut gue pilihan-pilihan yang lo ambil dan gak mudah lo ada di posisi lo. Gue berempati jadi lo ya. Iya. Gak mudah. Kenapa? Karena lo meyakini sesuatu benar sebagai sebuah kebenaran. Ya walaupun itu malah buruk buat lo, buruk buat bagaimana lo dicitrakan. Oh iyalah, rakyat pasti kan akhirnya jadinya sekarang kesana kan gue, apalagi gue ngomong begini. Maksud gue gini, kalau ngelihat majority paling nggak di lini masa gue ya. Dan by the way ini kalau tahu kan lini iya, semua tertutup gitu ya. Iya betul. Maksudnya iya, masih semua ada posting dengan konten creator. Jadi maksud gue gini, semua posting biru-biru maksudnya. Iya banyak itu. Jadi gue cuman ngebayangin, ya Allah Derry gimana ya. Bahkan kemarin di bawahnya ada yang komentar, pokoknya nggak asik deh. Ya gue tegur, gue bilang, maksud gue gini, ngapain lu ngurus? Kenapa Kasih Solusi nggak ngapa-ngapain? Terus gue bilang, ngapain lu ngurusin Kasih Solusi? Ya kan, lo hormati pendapat dia, lo nggak perlu merendahkan dia. Gue posisi gue tuh seperti itu kepada lo ya. Walaupun gue tahu dalam hal ini kita nggak akan bisa bersepakat, nggak apa-apa. Dan I don't have any issue with that gitu. I still love you. Karena gue nggak merasa harus menyepakati setiap yang lo sampaikan. Sebagaimana gue juga nggak merasa lo harus menyepakati apapun yang gue sampaikan. Apakah suatu hari mungkin gue sama persis ngeliatnya sama lo? Ya bisa jadi. Sebagaimana mungkin suatu hari lo bisa sepakat sama gue kan. But just the idea. Karena ujungnya kita akan mempertanggungjawabkan semua pemikiran, semua perkataan, semua perbuatan kita. Ditambah lagi Allah memang mampu membolak-balikan hati. Betul. Nah ini nih dikit lagi ya, tadi sempat ke ini mengenai podcast rezim dan seterusnya. Ini harus di-clearkan dulu. Jadi biar tahu nih teman-teman nih yang dimaksud tuh apa gitu ya, klarifikasinya nih. Ini kayak bakal panjang obrolannya. Bentar nih ya. Apa? Gue gak dibayar apa? Gak dibayar sama rezim gitu. Gue dibayar rezim, kagak 1 rupiah pun. Wallah gue gak dibayar sama rezim. Gila ini komentar-komentarnya banyak penonton di sini ternyata ya. Kenapa enggak? Enggak. Lah memang gue gak ada urusan dibayar sama pemerintah untuk kamu bela kami ya. Kamu jadi buzzer ya. Silakan audit rekening saya gitu. Isinya paling ditransfer dari Kasih Solusi. Gue menurut gue ini enggak tar dulu. Ini harus clear dulu. Gini, teman-teman. Kenapa akhirnya muncullah satu bilang kalimat, narasi dan lain sebagainya tentang podcast rezim dan gue kelihatan nampak untuk bela pemerintah. Ini harus dikelirkan dulu. Yang pertama, wallah nggak ada hubungannya sama logo yang terpampang di sini. Tak dulu, belum kelar nih gue. Nggak ada urusannya. Gue sama Om Deddy Corbuzier as a business selesai di situ. Mau Om Deddy mau jadi letkol, tituler, mau jadi
tutur tinular, mau jadi apa nama-nama gelarnya lah, kan gue nggak paham gitu. Mau jadi apa terserah, mau dia jadi oposisi, mau dia jadi pemerintahan terserah, itu nggak ada urusannya satu, karena memang pure business. Lu tahu lah, orang gue juga minta masukannya sama lu, Coach, Om Deddy mau masuk, ambil nggak? Kira-kira poinnya gimana? Apa yang perlu dilakukan apa segala macam? Lu tahu lah, buku-bukunya tahu kok, ya kan? Ngambil berapa der ini segala macamnya. Oke, bisnis. Terus yang kedua adalah terkait di luar dari podcast Corbuzier yang kita tahu adalah dia ada di mana posisinya, dia sebagai apa profesinya dan lain sebagainya. Yang gue imani, yang gue pelajari, bagaimana cara orang-orang menuntut ilmu, yang gue fahamin, ya, nggak maksud mengajak-ngajak teman-teman ya. Agama tuh nggak ada paksaan, lu mau kayak gimana pun monggo, oke? Nah, yang gue amalkan dan lain sebagainya terkait bagaimana cara kita berwarga negara adalah taat sama pemerintah yang sah, meskipun caranya lewat metodenya demokrasi, monarki, dan lain sebagainya. Nah itu yang akhirnya. Kenapa? Karena banyak pilar. Salah satunya adalah kita harus menjaga jiwa kita, menjaga harta kita, gitu kan, ketentraman dan lain sebagainya. Nah itu yang akhirnya bikin negara jadi aman, tentram, dan pasti penguasa juga tahu kok bagaimana rakyatnya gitu. Gue ambil ini deh, gue ambil posisi lo, karena menurut gue kalau orang membela diri akhirnya jadi kelihatannya ya lo itu kan lo gitu ya. Yang gue bisa sampaikan tentang Derry dan kasih solusi Renat dan kawan-kawan di sini, mereka truthful. Gue ngerasa lo tuh nggak ada hidden agenda. Jadi dengan keberpihakan lo ini karena transaksi tuh nggak. Gue pastiin. Enggak, itu. Ya, siapapun penguasa. Jangan lo yang ngomong, biar gue. Ya kan? Karena gue hari-hari day in, sepekan sekali paling nggak gue melihat itu. Dan gue sangat keberatan kalau kawan-kawan gue ini, yang walaupun kita tidak bersepakat untuk beberapa hal, kemudian direndahkan hanya karena urusan nggak ikutan masa. Nah, makanya ini kita mau jelasin di sini. Itu yang gue, menurut gue gini, poin gue itu shallow. Iya kan? Karena semua orang punya, lo tuh punya footage yang jelas. That's why I like you. Ya. Thank you. Deddy Corbuzier punya footage yang jelas. I like him. I don't watch his podcast. Tapi itu kan pilihan gue. Iya. Iya kan? Tapi gue respect orang yang punya posisi yang jelas. Sebagaimana gue juga respect si Reza kemarin waktu dia memilih untuk datang ke sana. Reza itu siapa? Reza Rahadian. Oh, Reza Rahadian. Ya kan? Atau anak-anak komika yang ikutan ke sana. I also respect them. So biasakan berbeda pendapat. Nah ini makanya kita lanjutkan lagi ya. Ini enak obrolan yang tektokan ini. Terkait dalam hal, terus bagaimana cara posisi gue sebagai warga negara? Ya taat sama penguasa yang sah dan sudah ada gitu loh. Nah itu dari poin yang gue mau tekankan. Mau namanya Jokowi, mau namanya Prabowo, mau namanya Anies Baswedan, mau namanya Ganjar Pranowo, siapapun itu bentuknya, ya sudah kita taati. Nah jadi poinnya adalah ini harus clear dulu. Ntar giliran gue, lu juga nggak mau dong gini. Giliran gue tak sama pemerintah, gue disangkanya kubu 02. Begitupun sebaliknya. Giliran lu pada turun ke jalan, terus diklaim semuanya anak abah, lu pada mau nggak? Enggak, gue anak Pertiwi. Itu kan maksudnya label-labelisasi juga diatur kok di dalam Islam. Nah ini kita bahas nih mengenai labelisasi dalam Islam. Bentar, dikit lagi. Nah artinya yang dimaksud dengan semua pasti ada oknumnya. Betul, tadi lu mengatakan bahwa turun ke jalan, yang bikin rusuh bukan kita, mungkin kata lo gitu. Kita juga menyampaikan aspirasi. Bisa jadi ditunggangin. Emang siapa yang berani jamin kalau itu nggak ada tunggangin? Nggak ada yang jamin, ya kan? Nah betul. Begitupun sebaliknya, di tempat gue atau di ideologi gue dan lain sebagainya juga pasti ada oknumnya. Nah oknum itu macam-macam, kebagi lagi menjadi dua. Oknum memang dia jahil, bodoh misalnya, dia nggak tahu ilmunya, atau jahat. Memang ya ada kepentingan. Poinnya tuh itu dulu tuh. Dibagi lagi tuh oknum tuh, ya kan? Ada kepentingan dan lain sebagainya. Nah begitu gue telusurin, nah ini udah mulai masuk nih obrolan tentang merendahkan dan lain sebagainya. Lu cek deh, lu minimal lihat dari gue pribadi dulu deh, akun gue. Ada nggak gue teriak-teriak bahwa lu yang turun ke jalan lo, dasar lo, lu tinggal taat aja, ditempel-tempel sama ideologi. Ideologinya memang mungkin ini, mungkin itu, atau ada kepentingan dan lain sebagainya. Dasar lo begini lo, nyusahin orang, gak ada juga. Nah ini harus dikelirkan. Ada lagi yang ngomong betul, ini nih DM gue lah, orang-orang yang pasti yang diturun di demo nih semuanya dihalalin darahnya sama dia nih. Nih si Derry nih ngomong dong pakai malu-malu kucing, lu bilang dong semuanya, kafir, sini gue bunuh lo halal darahnya. Gue baca aja, gue sabar aja gue bacain deh. Nah ini harus diluruskan nih.
Nah, maksudnya apa teman-teman? Gue mau berangkat dari kaidah akidah misalnya. Yang pertama adalah, lo tahu nggak? Orang kafir, non-muslim di negeri ini itu haram loh bagi yang dilindungi berwarga negara untuk dibunuh. Diganggu aja haram. Nah ini harus clear dulu nih. Yang dimana dengan maksudnya, apalagi orang muslim. Terus makanya gue coba untuk mengklarifikasi orang-orang yang langsung mengatakan bahwa wah ini nih Dery ini yang gak turun ke jalan. Dipastikan bahwa kami menghargai saja. Jadi gue gak tahu tuh yang dimaksud dengan yang gak menghargai yang mana nih, Coach. Ini harus clear dulu nih. Apakah jangan-jangan disamaratakan orang yang berdoa sama pemimpin tanpa turun ke jalan, dia udah pasti 100% menghina dan merendahkan orang-orang yang turun ke jalan? Belum tentu. Iya betul. Sebagaimana sebaliknya. Jadi apakah yang turun ke jalan artinya semuanya kafir? Apakah yang turun ke jalan artinya semuanya muslim yang tidak taat? Ya kan? Dan itu kan penilaian masing-masing. Ya kan? Tapi kalau kita bisa selembut itu kepada orang yang sedang berdoa, ya kita juga bisa selembut itu kepada yang lagi protes. Ya sebagaimana kita berusaha selembut itu kepada pemimpin kita doakan supaya pemimpin kita juga selembut itu pada kita. Dan dia nggak tergoda untuk mikirin hanya keluarganya aja. So poin ini yang menurut gue yang jadi basis kita untuk bisa lebih welas dalam menjalankan hidup. Karena kalau untuk benar salah tuh gampang kok. It's so easy. Dari omongan yang lu tadi sampaikan, siapapun yang menyimak akan menemukan banyak kesalahan menurut cara pandang dia. Sebagaimana gue. Tapi kalau kita hidup cuma cari benar salah, ya lebih baik fokusnya lu ke benar salah lu, bukan benar salah orang. Ya kan? Kalau gitu dengan pemimpin gimana? Kan mestinya lu bisa lakukan hal yang sama. Sudah. Makanya gue selalu mendoakan Pak Jokowi. Gue mendoakan keluarganya, gue doakan Kiai Ma'ruf, gue doakan semuanya. Gue pengen ini akhir yang baik kok. Gue nggak pengen akhir yang seperti ini. Nggak indah. Gue nggak berbangga kok protes tuh ya. Gue nggak merasa. Gue gini. Apa nih? Berat jadi pemimpin. Oh iya. It's really heavy. Iya. Ya, dan untuk itu, untuk mereka yang maju, gue berterima kasih. Semua presiden kita, ya kan. Atas semua kebenaran dan kesalahan pada waktunya ya kita tuntaskan. Tapi saat kesalahan itu sudah menjadi-jadi, sebagai warga negara gue berhak mengingatkan itu. Karena ini negara demokrasi. Memang boleh, Coach. Memang boleh. Kita nasihatin pemimpin, kritik pemimpin, boleh. Cuma kan yang jadi pertanyaan adalah caranya bagaimana. Nah, lagi-lagi cara kan lo akan punya yang sepatutnya menurut lo, ya kan? Oh iya. Sebagaimana gue juga punya yang sepatutnya menurut gue, gitu kan? Dan kalau menurut lo turun ke jalan itu tidak sepatutnya, menurut gue itu sepatutnya. Kenapa? Karena semua channel lain sudah ditutup, ya. Sudah ditutup. Channel lain itu maksudnya apa? Semua channel ngomong sama wakil rakyatnya, ngomong sama orang-orang yang bisa mempengaruhi keadaan, nggak bisa. Ya udah satu-satunya cara turun. Menyampaikan yang seharusnya bahwa itu salah, itu bagian dari memperbaiki keadaan gue, memperbaiki keadaan kita. Dan kita bisa diam aja, bisa. Tapi bukan gue memprotes atas apa yang Allah timpakan ke gue saat ini, kenapa punya pemimpin seperti ini. Dan ini adalah ujian kita sebagai rakyat. Toh, satu hal yang gue akui, paling nggak kita masih punya keamanan. Paling nggak kita masih punya rasa aman. Tapi mau namainnya gini, Coach. Ini koreksi kalau gue salah ya. Bisa jadi mungkin gue kurang jalan-jalan berselancar di sosial media. Kan setahu gue itu belum putusan kan? Apa tuh? Kita ngomong mau kerucut lagi nih, oke boleh. MK. Sudah ya kan? Putusan? Bukan. Akhirnya kan jawabannya dianulir apa-apalah. Nggak bisa. Gue nggak paham. Nah kan? itu yang mereka coba lakukan dan itu tidak tepat. Maksudnya apa yang sudah menjadi produk hukum, kemudian mau dibalik lagi dengan undang-undang baru. Itu kan maksud gue benar-benar ya yang penting. Jadi ini ketentuan baru. Oh, karena ini saya tidak sesuai, ya udah saya munculkan aja lagi undang-undang baru. Undang-undang tuh biasanya makan waktu bulanan loh. Ini waktu jam, bahkan menit. Itu yang kemarin kawan-kawan itu demo karena ada kedaruratan itu. Karena apabila itu terjadi, ya udah semuanya dilakukan sesuai skenario gue aja. Yang namanya hukum itu untuk melayani kepentingan saya. Dan kedaruratan yang dirasakan oleh banyak orang tuh itu. Iya, ya makanya ini kan sebenarnya kan nggak akan ada ujungnya obrolannya. Ya teman-teman silakan simak aja, maksudnya apa yang lagi kita bahas. Tapi intinya adalah kita pengen semuanya negerinya aman, semuanya negerinya tentram. Iya, niatnya kan itu, poinnya kan itu. Mungkin Coach Ernie dengan caranya. Nah ini gue coba ini ya mengimbangi dan tolerantif gitu ya. Coach Ernie mungkin punya caranya, saya pun juga punya caranya gitu kan. Jadi jangan juga dibalik. Kan tadi kan suka tuh narasi dari kawan-kawan misalnya yang turun ke jalan. Kita hargain.
Nah, tapi kan kondisinya kan mungkin ada yang berpikir bahwa semua pukul rata. Oh, berarti yang nggak turun ke jalan dia udah pasti ngerendahin kita, dia pasti ngehina itu satu. Tapi ya Ambo juga dilihat juga dong dari sudut pandang yang kitanya, gitu kan. Bisa jadi mungkin kita lagi berdoa, tapi untuk berusaha payah untuk jangan-jangan untuk menjaga gimana caranya kita semua di sini tentram, kita semua ekonominya tumbuh. Terus nggak ada yang berani memastikan juga. Siapa tahu gue juga mungkin atau kita dan lain sebagainya mendoakan kalian turun ke jalan bahwa ya Allah semoga itu ada orang-orang yang tetap diangkat derajatnya dan seterusnya. Kita pengen negeri ini sebenarnya aman dan tentram. Poinnya kan itu kan. Nah, cara gue qadarullahnya yang gue jalankan, gue amalkan adalah gimana caranya negeri ini tentram. Ya, satunya udah pasti doa. Kalau cara gue itu. Yang kedua ikhtiar kan. Nah, ikhtiarnya gimana? Ya sudah. Masa sih perlu gak sih gue tunjukin? Kayaknya gak perlu juga ya, lebay banget ya gue japri-japri orang tertentu. Mungkin yang menteri-menteri tertentu, mungkin yang ada di para jajarannya. Gue bilang dengan bahasa yang satu, tentunya dengan opening yang benar. Baru gue masuk lagi, Pak ini memang begini Pak, saya udah tabayun Pak begini dan seterusnya. Dibalikin lagi, tapi kan lu enak punya link. Nah makanya ayo kita kolaborasi. Jadi jangan juga dijustifikasi bahwa lu di rumah duduk main game gitu. Kalau lu buka WA gue kan bisa jadi mungkin gue lagi coba nasihatin ke mereka. Menurut gue gini, saling ketemu aja sih kalau gue. Gue yakin itu lo udah lakukan. Kalau yang lain lo nggak bisa memastikan mereka punya keyakinan itu, tapi paling nggak lo udah sampaikan. Dan gue merasa keberadaan perbedaan ini mengimbangi satu sama lain, jadi nggak kebablasan. Ada yang mengingatkan, ya. Dan ujungnya ya kita sama-sama berdoa buat tanah yang kita cintai. Amin amin ya Rabb. Kan nggak ada kebetulan kita di sini. Masuk dari dulu sampai sekarang urusannya begini melulu sih, masih belum selesai dengan lo, ya kan, masih belum selesai dengan itu. Kita carilah, kita ikhtiar sama-sama. Ya mulai dengan diri sendiri, dan tentu kita doakan pemimpin-pemimpin kita agar senantiasa diberi kesehatan, ya Rob, ya kewarasan, ya Rob, ya dan kewalasan. Amin amin. Ya pokoknya intinya yang kerja juga jadi bisa lebih kerja lagi. Sebenarnya pembahasan kita tuh kesana, tapi kayaknya itu kita lanjut di pertemuan berikutnya kali ya. Pertemuan berikutnya, gue lebih pengen ngomongin kasih pangan ya. Iya, nah, iya bener pangan ya. Nah, nyambung tuh gitu. Do something yang real. Betul. Sekaligus kita gini aja, kita udah bahas nih, udah gemuk nih pembahasan mengenai peringatan darurat. Nah, maksud gue solusinya apa? Kan buat mereka kan mungkin ada yang beranggapan bahwa kayak gue kena PHK, gue susah cari kerja, kan gitu kan mungkin ya. Nggak rata, daya beli menurun. Yang tadi gue bilang kan, tadi lu bilang bahwa ternyata cuma buat beli makan aja susah, apalagi beli gadget gitu kan. Kita undang lagi aja si Prof Awalil kalau lo mau. Sudut pandang ya. Sekaligus kita bahas. Ada teknik. Problem sekarang adalah pekerjaan. Ya. Semakin sedikit ruang kerja, tapi duit tuh lagi banyak. Aneh ya. Jadi yang namanya opsi uang tuh banyak untuk bisa usaha. Tapi usaha yang teruji tuh sedikit. Asik tuh kita bahas ya. Boleh dah. Dan kualitas orangnya tidak produktif. Nah ini problem yang menurut gue lebih penting diomongin. Iya betul. Ya udah. Pokoknya kita tutup dengan ini ya. Boleh kita tutup dengan nanti akan kita bahas sana. Yang pertama pasti ya udah kita doakan semoga pemimpin kita juga sehat-sehat semua. Amin. Ya, kita semua sehat, negeri ini tentram. Amin. Plus gue mendoakan seluruh masyarakat Indonesia yang turun ke jalan. Saya ingin mendoakan semoga teman-teman semua diangkat derajatnya. Semoga Allah mudahkan segala urusannya. Semoga Allah berkahi, Allah sehatkan. Kembali pulang ke rumah, ya nyenengin istri lagi, rindu keluarga dan lain sebagainya. Allah angkat, Allah berikan rezeki yang melimpah. Amin. Tuh. Amin. Semoga kita bareng-bareng lah tumbuh lah ya. Di sektor apa tumbuhnya? Salaman dulu. Pangan? Salaman dulu deh. Kalau dilanjutin lagi kayaknya. Coach kasih solusi.